Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya adalah Aulia Rahmayanti dengan NIM 222524003 dari kelas 4A. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester analisis nilai yang terdiri dari 4 materi. Keempat materi tersebut adalah yang pertama, himpunan dan fungsi, yang kedua, metode dan teknik pembuktian, yang ketiga, sistem bilangan real, dan yang keempat, aplikasi supremum dan infimum. Untuk soal nomor 3 pada materi himpunan dan fungsi, langkah yang pertama yaitu kita pemisahan terlebih dahulu. Misal, fungsi f dari A ke B merupakan fungsi surjektif. Fungsi G dari B ke C merupakan fungsi surjektif. Kemudian akan dibuktikan G komposisi F dari A ke C merupakan fungsi surjektif. Selanjutnya, ambil sembarang C anggota C. Karena G surjektif, seperti yang sudah tadi kita lakukan pemisalan, terdapat B anggota B, sehingga G dari B sama dengan C. Karena F surjektif, terdapat A anggota A, sehingga F dari A sama dengan B. Maka G dari F A sama dengan G dari B sama dengan C. Atau kita tulis G komposisi F di A sama dengan C. Jadi, untuk setiap C anggota C, terdapat A anggota A, sehingga G komposisi F dari A sama dengan C. Kesimpulannya, G komposisi F merupakan surjektif. Terbukti. Untuk soal nomor 4, ada materi metode dan teknik pembuktian. Langkah pertama yaitu basis induksi. Untuk N sama dengan 1. Di soalnya itu 7 pangkat N dikurang 1. Maka menjadi 7 pangkat 1 dikurang 1. 7 pangkat 1, 7 dikurang 1 sama dengan 6. 6 jelas habis dibagi 6, maka pernyataan untuk N sama dengan 1 benar. Kemudian yang kedua, hipotesis induksi. Misalkan untuk N sama dengan K. Jadi 7 pangkat N dikurang 1 sama dengan 7 pangkat K dikurang 1. Habis dibagi 6. Menjadi 7 pangkat K dikurang 1 sama dengan 6M. Untuk M merupakan anggota bilangan bulat. Yang ketiga, langkah induksi. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K ditambah 1. Maka 7 pangkat N dikurang 1 menjadi 7 pangkat K ditambah 1 dikurang 1. Perhatikan, 7 ditambah 1 dikurang 1. 7 pangkat K itu menjadi 7 pangkat K. 7 pangkat 1 menjadi 7. Jadi 7 dikali 7 pangkat K dikurang 1. Selanjutnya, tambahkan dan kurangkan 7. Menjadi sama dengan 7 dikali 7 pangkat K dikurang 1 ditambah 7 dikurang 1. Sama dengan 7 dikali 7 pangkat K dikurang 1 ditambah 6. Kemudian kita substitusiin yang 7 pangkat K dikurang 1 menjadi 6M. Kita substitusiin ke hipotesis yang tadi di langkah kedua, hipotesis induksi. Maka menjadi 7 dikali 6M ditambah 6. 7 kali 6, 42. M ditambah 6. Sama aja dengan 6
dikali 7M ditambah 1. Ini jelas habis dibagi 6, maka untuk pernyataan N sama dengan K ditambah 1 benar. Kesimpulannya, karena benar untuk N sama dengan 1 dan N sama dengan K ditambah 1, maka berdasarkan prinsip induksi matematika, berlaku bahwa 7 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 6 untuk setiap N anggota bilangan asli. Terbukti. Untuk nomor 5, pada materi sistem bilangan real, yaitu akan dibuktikan X lebih dari 0 terdapat N merupakan anggota bilangan asli, sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari X. Selanjutnya, langkah yang pertama kita lakuin yaitu pemisalan. Misal X lebih dari 0, maka 1 per X lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, terdapat N anggota bilangan asli, sehingga N lebih dari 1 per X. Karena semua positif, kita ambil kebalikannya pula, yaitu 1 per N kurang dari X. Nah, selain ini juga, yaitu 1 per N lebih dari 0. Ini karena N anggota bilangan asli. Sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari X. Kesimpulannya, terdapat N anggota bilangan asli, sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari X terbukti. Untuk soal nomor 1 pada materi aplikasi supremum dan infimum, langkah yang pertama yaitu kita pisahkan kasus N ganjil dan genap. Yang pertama kita ganjil dulu. Jika N ganjil, maka negatif 1 pangkat N sama dengan negatif 1. Sehingga 1 dikurang negatif 1 per N sama dengan 1 ditambah 1 per N. Maka himpunan S1 itu berisi 1 ditambah 1 plus N dengan N bilangan ganjil. Contoh nilainya. N sama dengan 1, N sama dengan 3, N sama dengan 5. N sama dengan 1. 1 ditambah 1 per 1 kan 1. Sama dengan 2. Untuk yang N-nya sama dengan 3, 1 ditambah 1 per 3 menjadi 4 per 3. N sama dengan 5, 1 ditambah 1 per 5 menjadi 6 per 5. Nah, dari hasil ini, semuanya hasilnya lebih dari 1. Terus semakin besar N, nilai mendekati 1 dari atas. Nah, nilai terbesar terjadi pada saat N-nya paling kecil, yaitu N sama dengan 1, nilainya paling terbesar. Maka nilai maksimum dari ini adalah 2. Ini nilai maksimumnya.
nilai maksimum. Selanjutnya, jika n-nya genap. Jika n genap, jadi negatif 1 pangkat n sama dengan 1. Sehingga 1 dikurang 1 per n. Jadi himpunannya, himpunan S2 berisi 1 dikurang 1 per n untuk n-nya genap. Nah, kemudian sama seperti tadi langkahnya, contoh nilai. N sama dengan 2, N sama dengan 4, N sama dengan 6. Yang N sama dengan 2 berarti 1 dikurang 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Yang 4, 1 dikurang 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Yang N sama dengan 6, 1 dikurang 1 per 6 sama dengan 5 per 6. Nah, sifat ini hasilnya, yang jika N sama dengan ini, hasilnya semuanya kurang dari 1. Semakin besar N mendekati 1 dari bawah. Kemudian nilai terkecil saat N paling kecil. Nilai terkecil saat N paling kecil. Nah, N paling kecil kan 2. Nah, ini nilai terkecilnya. Ini berarti nilai minimum. Nilai minimumnya. Yang ini nilai maksimumnya, ini nilai minimumnya. Nah, tadi untuk langkah pertama. Langkah pertama, pisahkan N ganjil dan genap. Sekarang langkah kedua, yaitu gabungkan sifat seluruh himpunan S. Gabungkan sifat seluruh himpunan S dari dua bagian. Ini yang pertama tadi bagian ganjil. Bagian ganjil itu nilai di atas 1. Nah, maksimumnya 2. Untuk yang bagian genap, nilai di bawah 1. Tadi hasilnya semua nilai di bawah 1. Sehingga minimumnya 1 per 2. Sehingga 1 per 2 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya langkah yang ketiga, yaitu kita menentukan supremum. Menentukan supremum. Supremum S. Supremum itu batas atas terkecil. Kemudian supremum itu nilai terbesar dalam S adalah tadi 2. 2 itu hasil dari N sama dengan 1. Karena 2 ini termasuk ke dalam himpunan, maka supremum S sama dengan 2. Nah, untuk yang infimum, S. Infimum itu batas bawah terbesar. Kemudian infimum itu nilai terkecil dalam S adalah tadi itu 1 per 2 dari N sama dengan 2 yang tadi kita hitung. Nah, karena 1 per 2 ini termasuk ke dalam himpunan, maka infimum S sama dengan 1 per 2. Jadi kesimpulannya supremum S-nya sama dengan 2, infimum S-nya sama dengan 1 per 2. Demikian pembahasan dan penyelesaian soal ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, langkah-langkahnya sudah runtut, jelas, dan sesuai dengan konsep pada masing-masing materi. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau perhitungan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.